rahasia terbukanya rezeki barokah adalah sayang kepada ibu. Ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibu. Ibu bapak yang belum pernah masuk ke rumah Bang Umar, nanti masuk ke dalam, begitu masuk lewat pintu, sebelah kanan itu kursi tempat duduk, sebelah kiri foto yang pertama adalah foto ibu dan ayah beliau. Begitu. Ini sekarang banyak orang bertamu kita ke rumahnya, foto artis. Bertamu kita ke rumahnya, isinya apa? Pak, foto-foto siapa dia buat? Foto ayah, foto ibu. Nanti ibu buktikan ucapan saya, minta bertamu, masuk ke dalam, foto ayah ibu, sebelahnya baru foto Ustaz Somad. Ada juga foto saya di situ. Masya Allah, tabarakallah. Masuk tadi saya di kamar tadi malam, saya lihat, ada foto kami waktu sedang umrah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Umar, panjang umur, sehat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi kalau mau rezeki kita berlimpah, kuncinya ada pada ibu. Bapak jangan sakit hati Pak. Ustaz Somad ini dari tadi ibu. Pada dia kan laki-laki. Memang bunyi hadisnya begitu, ibu. Kita laki-laki ini dapat 1. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3. Ibu melahirkan, ibu mengandung, ibu menyusukan. Jadi kalau bapak mau dapat 3, cobalah yang 3 ini. Mana bisa kami melahirkan Pak Ustadz? Mudah aja. Nanti pas mau buka puasa, telan itu mangga sama biji-bijinya. Nah, besok kau rasakanlah melahirkan. Meregang nyawa, darah daging sobek taruhannya, melayang hilang, roh berpisah dari jasad. Menyusukan selama 2 tahun, tidak puasa 30 hari saat mengandung, 30 hari saat menyusukan tahun pertama, 30 hari saat menyusukan tahun kedua. Tidak bisa ditebus dengan apa-apa. Andai kau gendong ibumu dari Jakarta ke Makkah, ke Madinah, pulang lagi ke Indonesia, tak dapat membalas sekali teriakan jeritannya, maka bahagiakanlah dia. Andai dia masih hidup, kau bangunkan masjid, senangnya hati dia saat sholat tarawih bersama. Andai dia sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, saya ke Jakarta ini setahun 2 kali. Sekali datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini terakhir, nanti habis ini pulang. Selama 4 hari ini, saya sholat di masjid, tausiah di masjid, 2 masjid nama ibu. Yang pertama, kemarin, buka bersama, Masjid Nur Setiasih, nama ibunya. Yang kedua, Masjid Ibu Hajjah Ramlah, nama ibu juga. Dan saya memang bertemu, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Di mana-mana perjalanan saya dipertemukan Allah dengan makhluk yang unik-unik. Bang Umar ini termasuk makhluk unik yang sudah hampir punah, perlu dibudidayakan. Mudah-mudahan anak-anak beliau mengikut darah mencintai Habibnya, darah mencintai ulama qori Qur'annya, darah mencintai Al-Quran, senang tarannum suara yang merdu, dan mencintai mudah-mudahan anak-anak beliau, anak saya, anak Habib Bahar, anak kita semua, anak-anak yang mencintai ibu. Kalau anak mencintai ibu, dia tidak akan menyakiti perempuan. Kalau anak mencintai ibu, dia tidak akan menyia-nyiakan perempuan. Kalau anak cinta ibu, dia akan sayang dengan istrinya. Karena istrinya, mudah-mudahan anak kita istrinya perempuan. Alhamdulillah, ini lagi musim zaman gila, ini akhir zaman. Istri laki-laki.
Penyebab turunnya laknat Allah LGBT. Ya Allah, selamatkan anak keturunan kami sampai hari kiamat dari LGBT. Terlaknat, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka ini semua adalah doa ibu-ibu. 3 doa yang tidak tertolak, kabul. Siapa dia? Da'watul walid, doa ayah, doa ibu untuk anak. Da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Da'watul musafir, doa orang yang musafir. Kalau musafir ada masanya, kan nggak selamanya orang musafir terus. Puasa ada masanya, kadang puasa, kadang tidak. Tapi ibu tidak pakai masa. Ibu sepanjang masa. Apakah ibu ada masanya? Kadang-kadang jadi ibu, kadang-kadang nggak ada. Nggak ada. Ibu ada pensiunnya? Nggak ada. Sekali ibu tetap ibu sampai mati jadi ibu. Tidak ada mantan ibu. Selamanya ibu sampai hari kiamat. Ibu, ibu, ibu. Jangan sampai ibu datang ke servis handphone. Bapak tolong serviskan handphone saya, sudah sebulan kok nggak bunyi-bunyi ya. Mungkin anak saya udah nelpon beberapa kali nggak masuk kayaknya miss call-nya ini. Kata tukang servis handphone, anak handphonenya bagus bu, nggak rusak, anaknya yang rusak. Anak nggak pernah nelpon, nggak pernah kasih kabar, jangankan kirim uang. Begitu ibunya nanya, nak bisa kirim uang 100.000 untuk mama buka puasa? Apa jawab anaknya? Sebentar ya ma, kutanya istriku dulu. Engkau dilahirkan, dibesarkan, disusukan, disekolahkan. Setelah 25 tahun baru kau nikah. Kau baru kenal dengan istrimu itu setelah engkau umur 25 tahun, setelah sekolah, setelah punya uang, setelah punya rumah, setelah punya duit, baru kau nikah. Kapan yang bersusah payah? Ibu. Di saat kau punya uang, malah ibumu tak dapat sama sekali. Anggota persatuan suami takut istri. Laki-laki kalau sampai ibunya nggak makan karena takut minta uang ke istrinya, duitnya dipegang istrinya semua. Laki-laki kalau terlalu takut sama istrinya, itu nanti di akhirat dia tidak kena azab kubur. Karena pas malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, ini udah azab kali saja. Saudara yang dimuliakan Allah, kita doakan anak-anak kita semua ada anak-anak yang bisa mencintai ibunya, mencintai istrinya. Karena di balik laki-laki yang luar biasa ada 2 perempuan yang luar biasa, ibu dan istri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cinta kepada zuriat Rasulullah. Yang kedua, mencintai Al-Quran, mengajarkan Quran, membawa guru Quran, anak-anak dibiasakan dengan Quran. Yang ketiga, membangun masjid demi cinta kepada ibu. Yang keempat, apa dia? Memuliakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para. Acara maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, halal bihalal, acara Ramadan, para alim ulama, tuan-tuan guru, para habaib, orang-orang yang mendakwahkan ajaran agama Islam dimuliakan, dihormati, disanjung tinggi. Kalau Bang Omar mencium tangan Habib Bahar masuk akal karena beliau keturunan Nabi. Tapi ketika beliau menarik tangan saya, mau dicium dengan tangan saya tarik. Saya tarik tangan saya, ditariknya juga tangan dia. Saya tarik tangan saya, ditariknya, tenaga dia lebih kuat. Begitulah beliau memuliakan. Kadang-kadang saya malu. Kenapa? Saya bukan keturunan Nabi. Masa Ustaz bukan keturunan Nabi? Maksudnya saya tidak keturunan Nabi Muhammad. Kalau keturunan Nabi, saya keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Nauzubillah, keceplosan. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau amat sangat memuliakan ta'zim pada alim ulama. Rupa-rupanya cerita punya cerita, Bang Umar ini sudah lama mencari-cari saya karena melihat di YouTube, di internet, diutusnya lah cari ini makhluk bernama Abdul Somad ini. Wah, akhirnya berdatangan, akhirnya ada masanya bertemu, dipertemukan Allah. Kadang, ini terkadang ya,
Istri sama suami ini nggak sejalan. Kadang suaminya suka sama ulama, istrinya suka artis dangdut. Jadi nggak connect. Pas suami ngomong, mama, kita undang Habib dan Ustadz ke rumah ya. Nggak usah Pak, nanti kita mati. Takut dia, dianggapnya ini kalau ngundang Ustadz Habib ini mau tahlilan. Tidak connect. Begitu juga sebaliknya. Kadang istrinya suka dengan ulama, suka dengan Habib, tapi suaminya nggak mau. Alhamdulillah mereka ini unik luar biasa. Ibu-ibu juga tabarakallah, masya Allah. Pekan yang silaturahim dari mulai sejak kita sampai anak keturunan kita, insya Allah. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Rajin-rajin, termasuklah subuh ini kita sedang menyambung tali silaturahim. Silaturahimnya di masjid, masjidnya cantik, AC-nya masya Allah. Di beberapa masjid saya ada juga ceramah, AC-nya banyak tapi mati. Ini AC-nya hidup, terbuka semua. Ustaz kok tahu? Hidup terbuka, masya Allah. Kemudian letak posisinya udah bagus semua. Nah, itu ada jam di depan. Tolong pengurus-pengurus masjid kalau buat jam memang letaknya di situ supaya Ustaz tahu kapan berhenti. Itu pengalaman saya. Saya kalau khutbah kadang lupa bawa jam, kalau nengok itu nanti lah. Dan saya memang udah dari tadi saya jam 6 berhenti itu. Ini sudah pas. Kemudian itu jarak laki-laki perempuan itu kalau lagi sholat ditutup, ada hijab, ada satir. Nah, itu pas. Penutupnya memang begitu. Ini beberapa tempat saya lihat penutupnya dibuat pendek seperti net takraw. Tujuannya itu supaya laki-laki perempuan fokus, tidak saling memandang. Apalagi pas lagi Ramadan ini sholat tarawih, banyak di belakangnya anak-anak muda-mudi, yang tua-tua di depan. Itu di belakang tuh udah enggak. Tapi kalau ditutup begini, kalau dibuat rendah orang pandang-pandangan, tapi kalau dibuat gitu bagus. Nah, ini semua sudah baik-baik semua, lampunya juga terang benderang, masya Allah. Saya kalau tausiah itu memang selalu dipasang lampu terang. Supaya apa? Supaya di video YouTube itu wajah saya kelihatan putih. Karena Bapak Ibu kan tahu, Habib Bahar saya itu memang sasaran serangan pengecut-pengecut yang pakai fake account. Kalau menyerang, tenang puasa ini, tenang. Orang puasa itu masya Allah. Kalau datang orang ingin syatamahu, mencaci maki, qatalahu, ngajak kelahi, dia dengan senyum berkata, ini sohib. Bang Umar, cobalah. Bang Umar akan mengatakan, ini sohib. Habib Bahar, ini sohib. Habis buka puasa, awas nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat manusia sekarang ini begini. Manusia ini kalau dia punya golok, dia punya pedang, dia punya parang, dia akan pakai cincang. Dia cari pohon kayu, kalau dia cincang sekali ternyata batang pisang, lembut, lunak, akan dia bantai terus. Tapi kalau dia bantai sekali keras, dia berhenti. Jadi kita zaman sekarang ini di akhir zaman ini kalau diam, lugu, bodoh, diinjak-injak orang, melawan. Siap? Kalau dirimu dihina orang, tidak apa-apa. Siapalah Abdul Somad? Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi kalau agamamu dihina, ulamamu dihina, habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Saya pula yang takut mendengar gelagat saja. Negeri ini merdeka karena ulama. Betul? Negeri ini merdeka karena ulama. Kalau tidak ada para ulama, kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Emangnya bisa negeri ini merdeka hanya dengan senyuman? Datang Belanda menjajah. Iya Nyonya Menir. Iya Belanda. Mana bisa mereka berteriak jihad Allahu Akbar. Barulah negeri ini merdeka. 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Yang mengerek benderanya puasa, yang memasak, baca
proklamasi kemerdekaan. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Orang yang puasa dibantu dengan pertolongan Allah. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul, dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Kita merdeka ini bukan pemberian Belanda. 3 yang mengobrak-abrik kita waktu itu. Belanda, Jepang, 48 musuh di Madiun, gagal. 65, 66, 30 September, gagal. Belanda, gagal. Jepang, gagal. Merdeka kita. Tapi ingat, merdeka belum tentu merdeka. Karena ada yang lebih mengerikan. Dia tidak Belanda, tapi Belanda hitam. Kulitnya sama dengan kita, wajahnya, bahasanya, hidungnya sama, tapi otaknya lebih dahsyat daripada otak Belanda. Negeri ini mesti kita jaga, dijaga dengan iman dan takwa. Allah cuma minta 2. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhaznahum, kami cabut nikmat itu, kami habiskan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya sampai pukul 6. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ala azhin niyah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman dan Islam. Bersama kita di Masjid Hajah Ramlah ini, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ala azhin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengambil keberkahan doa, kita mohonkan dari zuriat Rasulullah Sayyidi Al-Habib Bahar Ibnu Sumaid hafizahullah wa saddada khutah. Natabarraku bikum. اللهم اعد لنا في اوساط رمضان. اللهم افتح لنا في اوساط رمضان فتحة العشية. امين يا الله. ورحمة. امين. والبركة. امين. والمغفرة. امين. والمغفرة. امين. والمغفرة. امين. تبنا عليك يا رب. امين. تبنا عليك يا رب. امين يا رب. تبنا عليك يا رب. امين. امين. اللهم افتح لنا فتوح هذا الشرح والبركة والحياة والعناية. امين. والنصر على دين الاسلام. آمين. اللهم ارزقنا امين. ببركة هذا الشهر المبارك. آمين. الصيام. آمين. شهر القرآن. شهر الاستغفار. آمين. آمين. اللهم ارزقنا آمين. بهذا الشهر المبارك فإننا خير الرازقين. آمين. وانصرنا آمين. من قوم الظالمين. آمين. والفاجرين. آمين. والفاسقين. آمين. والكاذبين. آمين. والمذبذبين. آمين. ومن سلطان الجائرين. آمين. ومن أمراء الظالمين. آمين. بهذا الشهر أوساط رمضان المبارك فإنك خير الناصرين. آمين. فإنك خير الناصرين. آمين. فإنك خير الناصرين. آمين. بسم الله بابنا. آمين. تبارك حيطاننا. آمين. ياسين سقفنا. آمين. كاف ها يا عين صاد كفايتنا. آمين. حميم عين سين كاف حمايتنا. آمين. فسيكفيكهم الله. آمين. والسميع العليم. آمين. فسيكفيكهم الله والسميع العليم. آمين يا الله. فسيكفيكهم الله والسميع العليم. آمين يا رحمن. اللهم سخر لنا هذا البحر. آمين. كما سخرت البحر لموسى. آمين. وسخرت النار والجن لإبراهيم. آمين. وسخرت الجن والشياطين لسليمان. آمين. وسخرت الجبال والحديد لداود. آمين.
اللهم سخر لنا هذا الظهر وظهر الدنيا والآخرة. آمين. وسخر لنا كل شيء. آمين يا الله. لأن بيده الملكوت كل شيء. آمين. آمين. كاف حاء يا عين صاد. آمين. كاف حاء يا عين صاد. آمين. كاف حاء يا عين صاد. آمين يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد. آمين. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. قبول. قبول. آمين. تقبل. جزاكم الله. بارك الله فيكم.